Ya, berarti antrinya 6 tahun dong. Kenapa bisa berangkat di bawah itu? Apa ada sesuatu yang membuat suatu kekuatan sehingga wah ini kita berangkatkan? Jadi gini Pak John, di dalam pengisian kuota kan saya sampaikan Pak kepada pihak kuota tambahan. Setelah diisi dari kuota yang 10.000, yang nomor urut itu kan Pak sebanyak 9.400. Ya. Masih ada 4.000. Pertanyaan saya adalah kenapa katakanlah kita anggap halal aja penambahan 10.000 itu dulu. Walaupun batin saya sangat menangkal tentang konteks itu. Kenapa yang 10.000 itu tidak saudara tempatkan atau saudara tidak berikan kepada daftar antri yang 7 tahun itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Pansus yang saya hormati, Pak Jaja, Pak Saiful Mujad, Pak siapa satu lagi? Pak Hasan, bukan Pak Agus Safik ya, bukan ya? Bukan ya. Kok ketawa saya bilang Agus Safik? Pak Saiful. Baik, saya akan mulai dulu dari haji khusus. Tadi kita sudah bicara banyak sama tim verifikator. Bahwa tim verifikator itu pada prinsipnya, menurut mereka, dia bekerja satu, memonitor. Yang kedua, disposisi pimpinan, menjalankan disposisi pimpinan. Adapun disposisi pimpinan itu berkaitan dengan tentang perubahan data. Kita sudah korek satu-satu ini. Terus berkaitan dengan pembatalan. Berkaitan lagi dengan pemindahan jamaah. Kalau kita lihat dari dua komposisi itu, ya, unsur dari disposisi pimpinan ini adalah sangat penting. Mengabaikan sesuatu yang mungkin, yang pasti menjadi tidak pasti. Pertanyaan saya adalah ke Pak Jaja. Dengan tambahan 10.000, kita mengikuti arah pemikiran Kementerian Agama PHU aja dulu. Bagaimana perasaan saudara selaku direktur haji khusus? Saudara mendapatkan jatah 10.000 nih, tambahan 10.000 dari yang tadinya jumlahnya 19.000 sekianan, kemudian berubah menjadi 27.680, bagaimana perasaan saudara? Gembira? Biasa aja? Sedih? Jawab aja. Langsung dijawab Pak. Pakai mic Pak. Terima kasih Pak John. Tentunya kami merasa berbahagia Pak dengan adanya tambahan ini karena jemaah kita semakin banyak yang berangkat. Itu. Baik. Jadi berbahagia. Kedua. Yang kedua, tadi disampaikan oleh verifikator yang berkaitan dengan haji khusus. Sebagaimana tadi disampaikan, ya, bahwa ada 3.503 haji khusus di tahun 2024.
Kayaknya saya ditiup sama Pak Jaja nih. Jadi insya Allah Pak John, apa adanya Pak. 3.503 haji khusus di tahun 2024. Kalau kita berdasarkan Siskohat, berangkatnya itu di 2031. Apa pertimbangan oleh saudara direktur atau oleh saudara saksi diberangkatkan lebih awal dari 2031? Terima kasih Pak John. Yang pertama Pak, kita mengacu kepada undang-undang. Di pasal 64. Undang-undangnya nomor berapa? Undang-undang nomor 8 tahun 2019. Ya, bisa ditayangkan? Pada pasal 65 ayat 3 Pak. Ya, silakan. Dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi selama 7 hari, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis PHK serta berdasarkan kesiapan jamaah dan setiap PHK paling lama 7 hari. Paling lama 7 hari. Saudara tahu Siskohat? Kalau berdasarkan Siskohat, berapa lama orang antri di haji khusus sekarang? Sampai tahun 2010 Pak. Sampai tahun? 2010. 2010? Iya. Kok mundur? Sekarang 2024 loh Pak. Wah subhanallah. Maaf Pak. Berarti kalau itu sampai 2030-an ya, 30-an. 2030? Iya. Kan ditambah 10 tahun berarti Pak. Sekitar. Ya, berarti antrinya 6 tahun dong. Kenapa bisa berangkat di bawah itu? Apa ada sesuatu yang membuat suatu kekuatan sehingga wah ini kita berangkatkan? Jadi gini Pak John, di dalam pengisian kuota kan saya sampaikan Pak kepada PHK. Kuota tambahan. Setelah diisi dari kuota yang 10.000, yang nomor urut itu kan Pak sebanyak 9.400. Ya. Masih ada 4.000. Pertanyaan saya adalah kenapa katakanlah kita anggap halal aja penambahan 10.000 itu dulu. Walaupun batin saya sangat menangkal tentang konteks itu. Kenapa yang 10.000 itu tidak saudara tempatkan atau saudara tidak berikan kepada daftar antri yang 7 tahun itu? Jadi gini Pak, dalam pengaturan kuota tadi kan Pak kita serahkan gitu Pak. Pengisian kuota adalah yang pertama berdasarkan kuota nasional. Setelah sebagian nasional tidak ada yang memenuhi itu, tidak ada yang mengisi kembali Pak. Ya kalau misalnya konteksnya seperti itu, buat apa Siskohat? Memang kalau Siskohat saudara kesampingkan karena ada hal-hal lain, undang-undang seperti itu Pak. Ya berarti saudara tidak mengakui Siskohat itu. Nah, orang yang antri itu saudara tidak dipedulikan. Tetapi Pak kalau memang kita biarkan yang 9 tahun tadi mengisi kuota, itu berarti akan kosong Pak. Kenapa? Apabila kuota misalkan yang terisi hanya 4.200, yang nomor urut. Terus kita sampaikan lagi Pak kepada PHK, silakan Anda mengisi Pak. Tetapi nampaknya dari PHK sendiri untuk pemenuhan kuota itu jamaah tidak ada yang siap. Pak Jaja, saya percaya Pak Jaja loh Pak Jaja. Iya Pak. Dan lagi Anda disumpah tadi. Iya. Ya saya hormat sama sumpah Pak. Ya, pertanyaan saya poinnya aja Pak. Ada orang yang sudah antri sampai 7 tahun Pak. Ya, tapi di sisi lain saudara tidak memberikan jatah itu kepada orang yang 7 tahun itu. Pertanyaan saya cuma simpel aja. Apa alasan saudara yang masuk akal jatah yang
sekian banyak itu tidak saudara berikan kepada orang yang sudah lama antri. Berdasarkan nomor urutnya. Izin Pak John, pemerintah dalam hal ini sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya Pak. Dan kita umumkan bahwa pengisian kuota ada tambahan. Pak, saya percaya Pak, haji khusus itu pada dasarnya orang berduit semua Pak. Tidak akan mungkin orang yang tidak punya duit mendaftar di haji khusus. Kalau alasannya saudara tadi adalah konteksnya rupiah. Izin Pak, tidak semuanya orang yang punya rupiah siap berangkat tahun itu Pak. Kalau begitu pertanyaan saya. Izin dulu Pak, kalau deskripsi kita bahwa orang yang punya uang akan siap berangkat, itu nampaknya Pak kenyataannya tidak semua bisa berangkat. Kalau begitu pertanyaan saya, apa bukti yang saudara bisa perlihatkan ke ruangan sidang yang terhormat ini, ya saudara sudah mensosialisasikan penambahan kuota itu real, adil. Kami Pak telah menyampaikan melalui pengumuman laman resmi kepada masyarakat, melalui laman resmi Kementerian Agama. Terus Melalui yang kedua, apa? Melalui laman resmi Pak. Bisa saudara tunjukkan salah satunya? Dipublikasikan melalui kemenag.go.id Nasional Garis Pelunasan Biaya Strip Haji Strip Khusus, itu Pak. Kami sudah sampaikan itu. Yang saya tanya itu adalah fisiknya Pak. Misalnya melalui pengumuman koran, tanggal berapa saudara umumkan, atau melalui media online, tanggal berapa saudara umumkan, atau melalui TV, saudara, sehingga hak orang itu terpenuhi loh Pak. Staf sus Pak, sering sekali menyampaikan itu Pak. Pada saat Kenapa? staf sus Pak. Staf sus? Iya, juga menyampaikan sebagai juri bicara. Karena kan ada nih Pak, di Kementerian Agama ada juri bicara. Nah kita segala pengumuman itu. Iya, juru bicaranya melalui konteks apa? Ada Kan di media juru resmi, bicara ini kan ketika misalnya ada press release, Iya. atau ada apa? Ada press release juga Pak. Tolong tunjukkan kapan press release-nya. Nanti kami lengkapi Pak, kami sampaikan kepada Pak John. Tapi intinya bahwa press release itu ada Pak. Nah, tadi saudara menyampaikan kita sama-sama baca. Dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi selama 7 hari sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ya, berarti tidak terpenuhi nih Pak. Iya. Pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya. Ya, bernomor urut berikutnya. Berarti nomor urut bisa nomor urut 7 tahun, 6 tahun yang lalu. Betul kan? Nomor urut berikutnya berbasis PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, serta berdasarkan kesiapan jamaah dan setiap PIHK paling lama 7 hari itu. Itu kan bunyinya? Iya. Nah, interpretasi saya terhadap ketentuan undang-undang ini adalah tetap pengisian kuota terakhir berdasarkan nomor urut berikutnya. Kalau nomor urut 5 misalnya batal, diberikan ke nomor urut 4. Bukan kepada tahun 2024 yang baru mendaftar. Terima kasih Pak John. Kami sudah menyampaikan Pak kepada PIHK. Sebagaimana surat kami silakan diisi sebuah nomor urut berikutnya Pak. Tetapi nampaknya tidak semua jamaah yang nomor berikut itu tidak mengisi Pak. Kalau konteksnya demikian, saudara hanya menerima apa yang dimasukkan oleh PIHK saja. Oh tidak Pak, kami kan gini Pak, dari surat kita yang kita sampaikan kepada PIHK, mereka mengusulkan kepada kita Pak. Nah, dari Ya berarti saudara terima usulan PIHK itu, tidak mengacu kepada ketentuan undang-undang tadi. Nah saya ngikutin arah pikiran saudara aja gitu ini, kan. Pak, tetapi di dalam usulan mereka, misalnya ini PIHK Pak ya, itu mengusulkan, kami sudah tanyakan, ada enggak yang nomor berikutnya? Enggak ada yang siap Pak, dibilang. Nah karena tidak kesiapan itulah mereka nomor berikutnya yang ada di PIHK yang bersangkutan Pak. Pertanyaan saya Pak, ya pertanyaan saya, ya ini 167 loh Pak yang anti ini, ya 100
67.000 yang antri, ya, dan hanya untuk 3.500 orang, ya, artinya 3, berapa persen ini? 3%. Saya mengikuti alur pikiran saudara, gitu loh, ya. Jadi sebenarnya Pak, apa sih landas kalau misalnya saudara telak-telak menyampaikan yang saudara terima adalah berdasarkan usulan dari PIHK, ya, tetapi berarti saudara betul-betul mengesampingkan sama sekali seskohat yang sudah kita sepakati itu. Kan gini Pak, dalam pengisian kuota itu satu berbasis Enggak, nasional. pertanyaan saya, apakah saudara mengikuti saran PIHK atau usulan PIHK? Oh tidak Pak, tentunya kan kita berdasarkan Mana hukum buktinya atau- saudara mengatakan tidak itu? Dan tentunya Pak kita memverifikasi dari usulan mereka, dari usulan. Terus yang kedua, kita tanyakan juga kepada PIHK Pak, nomor berikutnya mana ini? Pak itu nggak ada yang siap berangkat, gitu kata mereka Pak. Nah, karena kesiapan berbasis PIHK dan kesiapan jamaah itulah yang akhirnya kita. Nah, kenapa saudara terima aja? Kan masih ada yang 7 tahun yang lalu yang nomor sekian-sekian itu. Kita sudah memberikan Pak sejauh seluas-luasnya kepada jamaah melalui PIHK. Nah PIHK itulah Pak yang Nah, ngusung itu. sekarang ini kita ngomongnya enggak bisa ngomong begitu. Apa bukti saudara memberikan? Apakah pernah saudara tolak? Ada Pak yang tolak? Ada yang saudara Ada tolak? tolak. Bisa tunjukkan buktinya? Bisa Pak. Pak, tolong diminta Pak. Ya sementara saya mungkin lanjutkan kawan-kawan dulu Pak. Nanti saya tambahin lagi. Baik, terima kasih. Silakan Bu Wulan. Sebelum ke Bu Wulan, saya ada satu pertanyaan. Nanti saya akan menanyakan setelah Bu Wulan mekanisme penyampaian kepada PIHK. Nanti aja Pak. Silakan. Terima kasih, Pak Jaja. Itu sama hampir mirip dengan Bu Lydia tadi. Mekanismenya dari PIHK untuk menyampaikan kepada Kementerian Agama untuk usulan itu seperti apa? Kalau tadi yang saya tangkap dari Pak John itu, masa sih yang antri nggak ada semua yang bisa untuk mampu membayar sehingga yang 0 tahun itu yang harus diberangkatkan? Itu satu. Terus yang kedua, siapa yang berhak untuk menyatakan dia itu ditolak atau jadi berangkat Pak? Mohon dijawab terlebih dahulu. Yang pertama Bu, kita kan percaya dengan kita sudah membuat edaran kepada mereka. Silakan mengisi kuota sebagaimana norma-norma yang berlaku. Nah setelah mereka menyampaikan usulannya, Bu, tentunya kita verifikasi. Dan setelah kita verifikasi ada surat SPTJM Bu, surat pernyataan tentang pertanggungjawaban mutlak. Nah pertanggungjawaban mutlak ini Bu yang kita menjadi bahan kita atau menjadi dasar kita, bahwa yang mengatakan bahwa itulah yang siap. Karena dengan dokumen itu adalah sebagai dasar kita untuk mengetahui bahwa apabila ada sesuatu yang disembunyikan oleh PIHK, tentu menjadi tanggung jawab mereka. Kita sudah berikan seluas-luasnya untuk itu, Bu. Oke, lanjut boleh ya, Bu Ketua. Jadi siapa yang memverifikasi, Pak? Yang memverifikasi adalah pada subdit haji khusus. Tadi yang tadi disampaikan oleh teman-teman verifikator itu yang melihat atau juga memverifikasi dari berkas-berkas yang ada. Verifikator maksud Bapak? Iya. Yang tadi kita panggil? Iya. Jadi kalau misalnya tadi Pak, tadi itu verifikator menyampaikan, saya sih tidak menganggap itu suatu tugasnya sebagai memverifikasi, bukan. Yang tadi itu yang kita panggil, yang sebenarnya kita memanggil verifikator. Tetapi setelah mereka menyampaikan, jadi tugasnya sebagai admin Pak. Hanya menerima data saja, terus kemudian melakukan apa yang diperintahkan. Bukan sebagai verifikator. Tidak Bu. Jadi di verifikator ada katimnya Bu, ketua timnya. Nah, disitulah mereka. Tolong Ibu pimpinan ini dicatat, karena tadi yang kita temukan dari verifikator tadi seperti yang kita dengar bersama, Pak John juga mungkin yang lainnya dengar juga bahwa tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Jaja. Iya kan? Dilanjut lagi Pak. Iya. Makasih.
ada tambahan dari Pak Jaja? Nanti cukup. Baik. Itu dulu Bu, Ya, makasih. baik. Saya ingin mengklarifikasi kembali. Jadi ketika sudah selesai, sudah ada apa namanya pengumuman pelunasan, masih ada sisa nih Pak tambahan. Mekanismenya, apakah Bapak menyampaikan kepada PIHK nama antrian diserahkan ke PIHK mana yang PIHK-nya masing-masing, atau diserahkan kuota silahkan penuhi sesudahnya? Jadi mekanismenya Bu, setelah kita umumkan, itu kan data jamaah per tahun di antara mereka juga dapat melihat sesuatunya Bu. Siapa yang bisa berangkat di tahun bla 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 gitu ya, misalkan. Nah dari tahun-tahun itu Bu, tentunya kita silakan diisi. Yang pertama adalah dengan berbasis kuota nasional, itu Bu. Maka itu terisi ada 4.200-an. Dari 4.200 itu masih ada tersisa. Nah kami sampaikan lagi, silakan diisi kembali. Nah setelah diisikan kembali Bu, disitulah ada yang mengusulkan tentunya di tahun-tahun berikutnya. Tetapi pada akhirnya kuota kita masih tersisa. Nah untuk optimalisasi kuota ini tentunya kan kita harus melihat dari data yang ada, yang berbasis kesiapan jamaah. Itu Bu. Nah kata kesiapan jamaah inilah Bu yang menjadi kunci. Kalau teman yang di atasnya nggak siap untuk berangkat, dan kita mempercayai dari mana? Dari SPTJM yang dikeluarkan oleh PIHK masing-masing. Dia bertanggung jawab mutlak untuk itu. Itu Bu. Jadi ada persoalannya begini Pak, karena di sini disebutkan berbasis siskohat, kan berbasis siskohat kan. Kalau sudah ternyata tetap Bukan, kalimatnya bukan berbasis siskohat Bu. Kembalikan ke Undang-undang kembalikan ke undang-undangnya. Nah, kan di dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi selama 7 hari sebagaimana dimaksud pada itu, pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis PIHK serta berdasarkan kesiapan jamaah dan setiap PIHK paling lama 7 hari. Berdasarkan nomor urut, kalau kita melihat bahwa ketika berbasis PIHK maka tentu ada persoalan. Pertama, berbasis PIHK itu ada PIHK yang kuotanya besar, sehingga kemudian nomor-nomor urut itu akan bisa lebih mudah ditarik ke depan dengan jumlah yang besar. Katakanlah saya PIHK, yang mendaftar ke saya ada 5.000. Dari mulai tahun 2017 sampai dengan 2025. Ada antriannya panjang, dan ketika kemudian akan berangkat, sampai bahkan mungkin sampai 2030 sudah daftar. Sehingga ketika kemudian saya punya PIHK besar, Bu Wulan punya PIHK yang katakanlah cuma 100 yang mendaftar. Ketika basis PIHK di tempat saya, antrian menunggunya bisa jadi lebih lama daripada yang daftar di PIHK-nya Bu Wulan. Artinya ketika itu yang tadi sama Pak John Kennedy sampaikan buat apa di siskohat itu, jadi kelihatan ketidakadilannya untuk urutan berikutnya itu. Ya kan? Misalnya yang antri di saya bisa ada yang sampai lebih dari 7 tahun, bisa jadi 8 tahun. Di Bu Wulan bisa karena jumlahnya cuma sedikit, jadi dia lebih cepat, misalnya 4 tahun, 5 tahun. Ketika dibuka seperti ini, maka akhirnya kemudian yang antri di saya tidak akan bisa mendapatkan tempat seperti yang antri di Bulan misalnya. Kan kalau kita lihat begini kan gitu, karena basisnya adalah PIHK. Sehingga itu akan menimbulkan pertanyaan jamaah, buat apa saya antri lebih banyak tapi ternyata basisnya adalah PIHK. Karena memang undang-undangnya seperti itu Bu. Sekarang menurut Bapak, Sekarang menurut undang-undang begitu kan? Iya. Adakah di situ keadilan? Nah, kita kembali kepada undang-undang. Apakah yang undang-undang itu memenuhi unsur keadilan? Sekarang saya tanya kepada Bapak, pandangan Bapak terhadap undang-undang itu apakah memenuhi unsur keadilan kalau seperti itu? Nah, tapi kembalikan kepada yang membuat undang-undang Bu. Kami kan hanya sebagai pelaksana dari undang-undang. Kalau kami misalkan tidak berpedoman kepada undang-undang, kami salah lagi Bu. Yang saya tanyakan pandangan Bapak, bukan pelaksanaan yang Bapak lakukan. Ya tentu pandangan saya Bu, saya mengikuti undang-undang.
Begitu aja? Iya. Oh baik. Selanjutnya Bu Endang. Ya, terima kasih pimpinan. Pak Jaja sebagai saksi, saya ingin menanyakan, kira-kira tugas verifikator itu yang utama apa Pak? Yang pertama adalah mereka, setelah kami dari Direktorat mengeluarkan surat Bu, di mana kita mengumumkan masih ada kekosongan pengisian untuk kuota. Setelah itu kita sampaikan kepada seluruh PHK mengajukan nama-nama usulan yang ada di PHK masing-masing. Setelah mereka mengajukan nama-nama masing-masing, kita memverifikasi Bu. Itu berarti, maaf Pak Jaja saya potong, berarti itu sudah masuk ke teknis. SOP dari tugas verifikator dari dari jajaran Bapak itu apa yang memang harus dia laksanakan? Ya, dia memverifikasi usulan-usulan yang ada Bu, dari berkas-berkas yang ada. Apakah satu Bu ya, telah terpenuhi usia. Yang kedua, terpenuhi atau tidak, bahwa dia itu sudah pernah haji. Kalau memang sebelum 10 tahun tentunya itu akan tereliminasi. Yang ketiga adalah ada SPTJM dari PHK. Ya, pimpinan, tadi saya mencatat ketika ditanya, satu, untuk monitor baik pendaftaran, pembatalan dan sebagainya, penggalian dan pembatalan. Yang kedua, mengerjakan disposisi pimpinan. Nah, ini kenapa saya tanya, apa itu tugas verifikator? Artinya ketika disampaikan di situ tadi sudah yang namanya PIHK sudah diinformasikan baik lewat web, lewat Stafsus. Ini tambah lucu lagi. Yang menjadi direktur itu Bapak, kenapa jubirnya Stafsus? Di Kementerian Agama kan ada tugas-tugas Bu. Selain mereka menyampaikan atas nama Kementerian Agama, kami pun juga di Direktorat tentunya menyampaikan informasi berkaitan dengan pelunasan ini. Jadi ada 2 pintu yang kita lakukan. Yang pertama adalah internal di Direktorat. SOP-nya Pak Jaja? Itu ada Bu. Sebagai saksi. Ada Bu, nanti Bu ada, sampaikan ya Bu. Oke, kalau itu memang ada bagian tugas dari Stafsus, mestinya itu juga ada perintah. Nggak mungkin dong Stafsus menyampaikan informasi ini Bu, itu penyampaian rilis dari kita Bu. Ya? Penyampaian rilis dari kita. Itu Bu. Oke, sekarang saya tanya yang lainnya Pak saksi. Berapa jumlah pasti yang kemarin selalu diinformasikan bahwa haji khusus mendapat tambahan? Apa betul itu 10.000? Tentunya Bu, itu kan ada petugas, berbeda dengan dia haji reguler. Ya makanya ini kan tambahan di haji khusus. Apa betul itu jumlahnya yang sudah tersampaikan 10.000? Iya, kita sampaikan itu Bu. 10.000. Cuma dibagi satu jamaah haji khusus, yang kedua ada petugas. Dibagi ke berapa provinsi Bapak? Kalau haji khusus bukan berdasarkan provinsi Bu, tetapi berbasis PHK sebagaimana undang-undang. Oke. Kemudian data yang justru disampaikan itu jumlahnya bukan hanya 10.000 dari provinsi mana saja, ketika ditotal itu ternyata 10.765. Dapat tambahan dari mana itu yang 675? Yang 75 kan Bu, lunas tunda Bu. Lunas tunda. Lunas tunda. Atau lunas tunda ganti Bu, bisa kayak gini. Oke, nanti kita minta Pak, berapa jumlah lunas tunda yang tersebar di seluruh provinsi dan lunas ganti. Yang berikutnya, berapa real jamaah haji khusus yang berangkat di tahun 2024? Sementara itu pimpinan. Izin Ketua, saya meneruskan apa yang Bu Endang katakan.
Ya, Pak Jaja. Siapa? Walaupun lunas tunda, Iya. ya, kan tetap saja artinya mengacu kepada ketentuan kuota dari Haji Plus itu kan. Iya. Ya, Kalau lunas tunda Pak John itu minimal adalah telah mendaftar 2 tahun Pak. ya minimal 2 tahun. Iya. Artinya berangkatnya kalau Bapak punya kuota misalnya 10, ya, katakanlah misalnya ada kuota, ada lunas tunda 3 orang. Ya tentu kalau seumpamanya kuota yang 10 ini masih ada kan bisa berangkat gitu kan. Atau misalnya walaupun yang 10 ini sudah terisi, walaupun yang 10 ini sudah terisi, kemudian ada lunas tunda bisa menjadi 13. Jadi gini Pak, itu kan jumlah pelunasannya Pak. Yang maksud saya gini Pak, lunas tunda itu adalah menggantikan orang yang tidak berangkat. Jadi tetap orang itu berada pada kuota yang telah disampaikan Pak. Nah, meneruskan apa yang sampai Bu Endang. Kalau begitu, berapa jumlah Haji Plus yang berangkat di 2024 Pak? Yang berangkat sebanyak 26.892. 26.000 26.892. yang berangkat. Iya Pak, Kota Bapak 27.680. 80. Yang berangkat 26.892. Iya. Berarti ada kuota Bapak yang tidak terpakai 700-an. Nah, itu Pak, kota yang sebetulnya tidak melulus yang tidak terpakai hanya 7 Pak. Nah, tetapi Sebab begini nih Pak, artinya yang kami periksa tentang masalah Haji Plus ini kan bukan hanya Pak Jaja. betul Pak. Tadi 3 staf you Iya. juga menyampaikan. Ya, saya nggak tahu kalau Pak Jaja dapat informasi lebih dulu daripada staf Bapak dan kemudian Bapak tidak sampaikan ke anak buah Bapak. Sampai sekarang mereka tidak tahu berapa jumlah yang sudah berangkat di Haji Plus itu. Memang ini Pak, datanya mungkin Pak ya. Tetapi Pak kalau dari jumlahnya itu sudah ada Pak. Nah, datanya adalah 26.682. Tetapi yang melaporkan dalam Berapa? 20.000? Maaf, 26.892. Nah, yang belum ada di kita adalah data keberangkatan Pak. Nah, by name-nya Pak. Kenapa? Kita kan itu menunggu laporan dari PHK melalui Sisko Patuh Pak. Dan kami sudah menyurati Pak 3 kali kepada mereka untuk mengisi Sisko Patuh Pak. Dan sampai hari ini Pak teman-teman masih bekerja. Insya Allah Pak kalau memang kami maksimalkan betul Pak, ini agar data ini segera terisi melalui Sisko Patuh. Karena laporan itu menggunakan Sisko Patuh Pak. Itu Pak Jan. Terakhir pertanyaan saya Pak. Ya. Ini berdasarkan fakta nih Pak. Bahwa ada jemaah haji yang mendaftar di tahun 2024 dan langsung berangkat. Menurut Bapak salah apa benar? Kita kembali pada undang-undang Pak Jan. Enggak, jawaban kering aja, benar atau salah, itu aja. Oh, enggak, kita kan Pak berdasarkan yuridis yang ada Pak. Kalau tidak kita berdasarkan yuridis yang ada, saya salah Pak. Salah. Saya kalau tidak Yaudah, berdasarkan Pak, cukup. yuridis yang ada, saya salah Pak. Izin, Ketua.